Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Update Petang, masih bersama saya Pucori Saldi, dan di segmen kali ini pemirsa kami telah mengundang dua narasumber kami untuk berbincang mengenai Iran membara dunia siaga pemirsa. Tapi sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu, sudah hadir yaitu pengamat Timur Tengah Bapak M. Fatoni. Selamat malam Pak Fatoni. Selamat malam, Mas Rizaldi. Iya, baik, senang bisa berbincang pada malam hari ini, dan juga saya sapa Mutahin. Apa kabar Pak Mutahin? Selamat malam. Alhamdulillah baik, selamat malam. Iya, baik, luar biasa. Baik, saya akan bertanya terlebih dahulu ke Pak Fatoni terlebih dahulu terkait mengenai tewasnya Ayatullah Ali Khamenei ini, Pak. Ini menciptakan kekosongan kepemimpinan di Iran. Nah, menurut pandangan Bapak, bagaimana Pak? Ini apakah dalam konteks konflik yang sedang memanas, ini berpotensi mempercepat eskalasi militer atau justru membuka ruang transisi politik, Bapak? Ya, terima kasih. Yang pertama, izin saya sampaikan duka yang mendalam bagi masyarakat dan bangsa Iran ya, karena rahbar pemimpin tertingginya mendapatkan serangan udara tepat hari kedua ini ya. Nah, Iran secara tidak langsung menurut saya memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa sistem politik yang dibangun di Iran itu adalah sistem politik teokratis yang tidak berbasis keturunan, tapi berbasis ulama dan modern, sehingga ketika kekosongan kepemimpinan itu terjadi, maka sistem yang ada di Iran dengan tanggap akan merespon dengan cepat, yang itu tidak akan, saya pikir, berdampak penuh terhadap stabilitas kepemimpinan di Iran. Sehingga yang terjadi 2 hari ini kita melihat eskalasi militer semakin meningkat, sehingga apa yang serangan udara yang diharapkan oleh Trump dengan tumbangnya atau bangkitnya oposisi di Iran itu tidak dengan mudah terjadi ya, sehingga saya pikir eskalasi militer dan pemberitaan 2 hari ini bagaimana melihat Libanon, Hizbullah di Libanon yang kemudian mengirimkan serangan ke perbatasan Israel, bagaimana Houthi dan bagaimana milisi Iran di Irak itu juga ikut mempertegas adanya eskalasi militer secara regional, Mas Rizaldi. Ya, baik Pak Fatoni, kira-kira Anda bisa memprediksi ke depannya bagaimana dengan mempercepat eskalasi militer ke depannya dengan melihat kasus yang saat ini tengah terjadi? Saya pikir tetap ada potensi ya, meskipun semua saling berargumen ya, tapi potensi itu menurut saya tetap ada ketika kepentingan negara-negara besar di Timur Tengah itu sedikit terganggu ya. Dunia anarkisme itu kita melihat sejarah perang Eropa ya, perang dunia pertama, perang dunia kedua, di mana Eropa sebagai epicentrum, tapi tetap mampu mengajak negara-negara di luar kawasan Eropa untuk terlibat aktif dalam perang terbuka. Nah, kita semua tidak berharap itu terjadi, tapi kemungkinan itu tetap bisa terjadi, Mas Rizal. Ya. Baik, terima kasih Pak Fatoni. Saya beralih ke Pak Mutahin. Pak Mutahin, berbicara mengenai pasar global, tanggapan Anda bagaimanakah pasar global membaca kematian pimpinan tertinggi di Iran lebih tepatnya? Dan dalam konteks keterlibatan langsung Israel dan juga Amerika Serikat dalam hal ini, tanggapan Anda secara pribadi? Baik, kalau kita lihat hal yang paling penting di kawasan Timur Tengah itu kan energi, dalam hal ini minyak. Dan kita tahu Teluk Persia itu menjadi tempat di mana sumber daya itu berada. Selain itu juga Iran setelah wafatnya Ali Khamenei itu kan memberikan ancaman untuk menutup Selat Hormuz. Kita tahu bahwa Selat Hormuz itu telah sempit, paling jaraknya sekitar 33 km yang paling sempit, kemudian 90 sekian kilometer yang paling luas, yang paling panjang, tetapi
yang bisa dilalui oleh kapal-kapal besar itu sekitar hanya celah sekitar 3 kilometer maksud saya. Jadi itu celah yang sangat sempit. Nah, karena ada komoditi penting di kawasan ini yaitu minyak dan gas alam, sehingga tentu akan mempengaruhi kondisi global. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga yang namanya pertumbuhan ekonomi itu kan salah satu penopang utamanya kan energi, dalam hal ini minyak. Dan kita tahu bahwa kawasan Timur Tengah itu kawasan Selat Hormuz itu dilalui sekitar 20 juta barel ya, minyak mentah, kondensat dan juga LNG terutama dari Qatar. Qatar itu bahkan 1/5 LNG dunia itu dipasok dari wilayah tersebut, sehingga otomatis ketika sumber daya ini pasokannya ke internasional itu terhambat, tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian global. Kita tahu 84% dari cadangan itu dikirim ke wilayah Asia. 90% diantaranya diambil oleh Cina. Jadi tentu kenapa Cina dalam hal ini punya keinginan kuat untuk segera mengakhiri konflik ini, ya, yang terlibat kemudian mendesak para pihak untuk segera mengakhiri konflik karena sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara tersebut. Jadi tentu ketika harga minyak naik tentu akan berdampak secara internasional. Baik, Pak Mutakin, menyambung apa yang disampaikan tadi, apakah ini bisa meningkatkan resiko perang besar, Pak, yang tentunya memicu kepanikan finansial? Tentu kalau misalnya perang besar, baik Iran maupun negara-negara yang lain tentu berhitung ya. Kenapa negara-negara Teluk yang lain meskipun wilayahnya diserang, kan serangannya kan terbatas ya ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat. Tentu Iran tidak ingin memperluas konflik itu ke wilayah-wilayah di luar pangkalan militer Amerika Serikat. Itu tidak ada tindakan balasan. Padahal itu sebetulnya juga pelanggaran terhadap hukum internasional dalam pengertian bahwa serangan terhadap sebuah negara yang berdaulat, meskipun yang menjadi sasaran adalah pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, tetapi ternyata kemudian negara-negara Teluk sendiri juga menahan diri, karena bagaimanapun juga kalau kemudian eskalasi konfliknya semakin meluas tentu akan berdampak secara global gitu ya. Artinya di sini Iran sendiri membatasi serangannya itu hanya pada pangkalan-pangkalan militer milik Amerika Serikat, dan juga kalau negara secara keseluruhan kan Israel yang kemudian menjadi sasaran serangan dari Iran. Baik, Pak Fatoni, saya butuh pendapat Anda. Ini menarik sekali, Pak. Ini sejumlah negara Arab, termasuk Arab Saudi lebih tepatnya, ini tidak menunjukkan simpati terbuka atas kematian Khamenei. Ini bagaimanakah Anda mencoba untuk membaca sikap ini dalam kerangka rivalitas lama antara Iran dan juga Arab, dan dampaknya terhadap peta aliansi kawasan, Pak? Ya, jika berbicara tentang sikap Arab Saudi ya, memang setahun terakhir ini menurut saya ada standar ganda yang dimainkan ya. Media mencatat misalkan Pangeran MBS yang berstatement untuk menghindari konflik militer di dalam perang Iran dan Israel, tapi di sisi yang lain Menteri Pertahanannya itu seolah-olah ketika berkunjung ke Washington menyuruh untuk mempercepat agresi kepada Iran ya, supaya kalau tidak cepat diserang Iran akan semakin berbahaya dalam tanda kutip. Nah, standar ganda yang dimainkan Arab Saudi ini tentu juga memiliki kalkulasi dan hitungan menurut saya, karena melihat kepentingan termasuk yang dinyatakan Pak Mutakin tadi, kepentingan ekonomi Saudi sendiri. Kalau itu perang terbuka semakin eskalasinya semakin besar, itu akan langsung berdampak kepada ekonomi Saudi Arabia dan negara-negara Teluk yang lain, karena negara-negara Teluk yang lain ini tidak terlibat secara aktif di dalam perang, tapi sedikit banyak terkena ya ekses atau implikasi dari perang Iran-Israel ini, Mas Rizal. Oke, baik.
Kita beralih ke Pak Mutakin. Pak Mutakin, jika ketegangan Iran dengan Israel dan juga AS semakin tajam lebih tepatnya, sementara negara-negara Arab Teluk cenderung mengambil jarak dari Teheran. Apa implikasinya Pak terhadap stabilitas pasokan minyak dunia? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, harga minyak sekarang udah naik menjadi 80 dolar per barel atau 10% dari harga yang sebelumnya. Kita bisa bayangkan ketika kenaikan itu 10 dolar, setiap kenaikan minyak 10 dolar itu inflasi global itu 0,1% setiap kenaikan. Jadi tentu berdampak. Bagi perekonomian kita pun juga berdampak. Apalagi kalau misalnya bahkan para pengamat memprediksi kenaikannya bisa sampai 100 dolar per barel gitu kan. Kalau itu terjadi tentu anggaran kita pun juga akan luar biasa ya, karena minyak kan masih subsidi ya, ratusan triliun harus digelontorkan untuk mensubsidi minyak ya, ketika kemudian harga itu sampai nyampe angka di 100 dolar per barel. Jadi tentu itu yang kemudian banyak pihak berusaha untuk mencegahnya ya, berusaha mencegahnya ya, termasuk sebenarnya kan implikasinya kan karena dunia ini kan terkoneksi satu dengan yang lain. Ya. Konektivitas ekonomi ini tentu ketika terjadi satu krisis di satu wilayah tentu akan berdampak pada wilayah-wilayah yang lain. Ketika perang Ukraina meletus beberapa waktu yang lalu itu kan ketika itulah harga minyak sampai 100 dolar per barel, naik sampai 100 dolar per barel. Nah, ketika konflik ini terus berlarut tentu implikasinya tentu sangat luar biasa secara ekonomi ya. Jadi boleh dikatakan ini situasi ini berpotensi Pak ya memicu lonjakan harga BBM Pak dan tekan inflasi dalam waktu terdekat. Ya sekarang aja baru 2 hari sudah naik. 2-3 hari ini sudah naik 10% gitu kan. Kalau misalnya berlarut-larut apalagi misalnya eskalasinya konflik semakin meluas dan Iran benar-benar konsisten dengan ancamannya untuk menutup Selat Hormuz. Kemarin sudah ada kapal tanker yang kemudian ditembak kan gitu kan. Artinya kalau itu benar-benar dijalankan tentu akan berdampak, karena bagaimanapun juga sebenarnya pintu-pintu perdagangan minyak itu ada ya, melalui pipa darat dan segala macamnya, tetapi tetap saja yang menjadi tumpuan utama itu melalui laut gitu kan. Baik, saya beralih ke Pak Fatoni. Terakhir Pak, jika Iran melakukan aksi balasan terhadap Israel atau pangkalan militer AS di kawasan ya Pak ya, seberapa besar ini Pak kemungkinan konflik ini berubah menjadi perang regional terbuka? Singkat saja Bapak. Ya, saya pikir Iran dengan fenomena kemarin itu ya kecil untuk negosiasi ya menurut saya. Jadi ada tren peningkatan eskalasi militer karena Iran ini konteksnya kan diserang duluan. Perang 12 hari kemarin, tahun kemarin juga diserang duluan. Yang akhir Februari kemarin juga diserang duluan ya. Baik. Nah, kecil untuk negosiasi dan ada potensi yang agak besar untuk konflik regional, dan ada juga potensi menjadi konflik global ketika ada kepentingan negara-negara besar yang terutama kepentingan ekonomi yang disebut Pak Mutakin tadi ya, negara-negara besar yang kemudian dalam tanda kutip ikut terlibat secara aktif dalam konflik tersebut. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Fatoni dan juga Pak Mutakin atas informasi yang diberikan dan juga masukan serta opini secara pribadi terkait mengenai tema bahasan kita pada kesempatan hari ini, yaitu Iran membara dunia siaga. Saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.